Welcome back to God is Good Podcast. Kali ini kami kembali ditemani oleh Pastor Michael Matulesi. Dan pada episode ini kita akan berbicara tentang dua sikap hati yang dapat mempengaruhi hidup kita secara drastis. Tapi kali ini kita berbicara tentang rendah hati. Bagaimana rendah hati dapat membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ayo kita cari tahu bersama. Pastor Michael, mungkin bisa kita mulai dengan kerendahan hati yang sesungguhnya itu kayak bagaimana? Ya, kita lihat dulu definisi dari apa itu kerendahan hati ya. Kerendahan hati adalah sebuah sikap atau perilaku yang menunjukkan kesadaran bahwa kita itu terbatas gitu. Kita terbatas dalam segala hal ya. Nah, sehingga gini, kesadaran bahwa kita terbatas itu akan membuat kita otomatis itu kemudian menjadi rendah hati ya. Jadi kerendahan hati itu adalah sebuah sikap dan kesadaran bahwa kita terbatas. Yang olehnya itu bisa membuat kita rendah hati. Ya itu definisi dari kerendahan hati. Mungkin Pak bisa dielaborasi lagi sedikit, maksudnya mungkin kita dengan ciri-ciri orang yang rendah hati itu kayak bagaimana sikapnya, cara dia interaksi sama orang atau gimana, sikap bagaimana ini? Ya, yang pertama orang yang rendah hati itu dia mengakui kelemahan dirinya ya. Bahwa dia itu lemah. Sebab dalam konteks iman Kristen kan kita semua tahu bahwa kita itu semua lemah. Seperti tadi udah dibilang ya bahwa daging itu lemah ya. Tapi roh itu kuat. Jadi kita punya kelemahan dan kelemahan itu kita nggak bisa menyangkal. Jadi kesadaran bahwa kita lemah itu penting banget gitu. Penting sebab kesadaran itu yang membuat kita kemudian membuka diri untuk menerima saran orang lain. Untuk bisa dikoreksi. Iya, untuk bisa dikoreksi. Juga kesadaran itu kan membuat kita ini gampang untuk melayani orang lain, umpamanya. Kan melayani orang lain itu kan butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati Iya. memang, Pak. Jadi itu adalah ciri-ciri ya yang menunjukkan bahwa seseorang itu rendah hati. Dia sadar akan kelemahannya, kemudian ya itu kan dia sebenarnya juga sadar bahwa dia nggak bisa sombong, karena memang nggak ada hal yang dia bisa sombongkan ya. Dan yang ketiga, dia itu terbuka untuk melayani orang lain, bersedia untuk melayani orang lain. Gitu. Dan gampang juga komunikasi sama orang ya. Jadi gampang terima orang. Jadi kerendahan hati itu membuat kita bisa melayani orang. Ya, betul. Kerendahan hati itu bisa karena untuk melayani orang memang itu agak susah sih, Pak. Ya. Itu kan membutuhkan sacrifice, kita membutuhkan kesabaran untuk mendengar. Ya, dan kemudian juga untuk bisa melayani pun juga, melayani Tuhan apalagi, itu kan pasti kita melalui proses. Dan kalau kita nggak punya rendah hati, kayaknya mungkin kita bisa nggak tahu sebenarnya Tuhan mau ajarin kita apa ya. Ditegur kita dalam hal segi apa. Kalau saya bisa lihat, Tuhan Yesus kan banyak mencontohkan kita, memberi contoh buat kita tentang kerendahan hati. Di mana Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa yang melayani itu yang menjadi tertinggi. Itu berarti kita untuk mempunyai rendah hati itu, kita harus bersedia untuk melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, betul. Bagaimana Pak kita bisa untuk jadi rendah hati ini? Oke. Dalam Filipi pasal 2 ya, waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia nasihatkan mereka supaya mereka itu memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada juga pada Yesus Kristus ya. Terus dia kutip bahwa Yesus itu yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah merendahkan diri ya, mengosongkan diri dikatakan di situ, dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus yang adalah Allah, dia untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan penebusan, dia merendahkan dirinya begitu rupa ya. Tuhan yang tidak terbatas menjadi terbatas. Nah itu adalah bentuk dari kerendahan hati ya. Dia datang untuk melayani kita. Betul. Dan
itu kita bisa jadikan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sebagai teladan. Itu salah satu teladan Tuhan Yesus yang tidak dipunyai oleh siapapun juga di muka bumi ini. Cuma Yesus yang begitu, yang adalah Allah tapi bersedia menjadi manusia. Itu kan sebuah tindakan kerendahan hati yang luar biasa. Iya sih. Dia yang punya Ya, semuanya, dia yang menciptakan kita, tapi demi kita dia datang ke bumi, meninggalkan semua, bahkan melayani kita, bukan untuk dilayani malah. betul. Itu hal yang luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, Berarti bagaimana kita bisa rendah hati? Itu kita harus teladani Tuhan begitu. betul. Berarti saya bisa bilang begini Pak, untuk kita mempunyai kerendahan hati, kita harus memiliki kasih Tuhan di dalam hati kita dulu, Ya, baru kita bisa rendah hati. ya, betul. Eh, Kenapa kita harus rendah hati Pak? Ya, pertama karena memang Tuhan itu suka ya semua orang yang rendah hati. Karena kerendahan hati itu kan adalah kesadaran bahwa kita terbatas ya. Nah, kalau kita tidak rendah hati, kita sebenarnya sedang mengangkat diri kita mau menyamai Tuhan ya. Hmm, Meninggikan diri kita seperti Tuhan. Sedangkan Tuhan saja yang tinggi bisa bisa begitu merendahkan hati, apalagi kita yang memang pada dasarnya itu rendah dalam posisi ya. Jadi eh, kalau kita nggak rendah hati, kita nggak tahu diri ya, itu kata yang agak kasar ya, tapi ya. nggak tahu diri, kita nggak tahu posisi kita gitu. Jadi, Hmm, oke, Tapi mungkin juga kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati? Boleh saya tambahkan mungkin Pak? ya silakan. Mungkin supaya kita mempunyai hati untuk belajar, untuk bisa ditegur dan kemudian kita bisa melalui proses dan kemudian kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ya, Itu bisa dikatakan begitu Pak. betul betul. Jadi Saya setuju itu bahwa apa kerendahan hati itu banyak manfaatnya ya, hmm, untuk supaya itu kita bisa belajar untuk semakin hari semakin berubah seperti Yesus ya, karena kerendahan hati itu juga bukan sesuatu yang instan datang ya, itu kan sebuah proses sebuah proses. ya, dan itu kita pelajari terus gitu seumur hidup kita, karena bisa aja ya hari ini kita rendah hati loh, tapi mungkin nanti beberapa waktu kemudian dalam kondisi tertentu kita bisa saja kehilangan itu. Jadi itu sesuatu yang kita harus pertahankan. Betul. Ya, karena begitu situasi berubah, kita juga bisa berubah. Iya, bisa saja benar sih Pak. Iya, Kalau bisa kita nggak saja. hati-hati kan, Betul. kita perlu rendah hati untuk melakukan tugas Tuhan. Berarti kenapa kita harus rendah hati? Saya bisa tambah juga Pak begini, kita harus rendah hati itu supaya kita bisa memaafkan orang juga dong. Iya, Sangat dibutuhkan kan? betul. Karena kita nggak lihat lagi kenapa orang ini sakiti kita, tapi kita tahu kita bisa memaafkan karena ada kasih Tuhan di dalam kita dan kita tahu kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kalau kita nggak maafin, Tuhan nggak maafin kita. Betul. Jadi kadang kita memaafkan orang itu karena kita sayang Tuhan dan karena kita punya kerendahan hati maka kita bisa memaafkan orang. Begitu kurang lebih Pak ya. Betul. Eh untuk kita kan masing-masing ada tugas di dunia ini Pak. Untuk mencapai tugas itu, rendah hati itu sangat penting nggak Pak? Ya, untuk mencapai apa tugas dalam pengertian bahwa kita punya bagian yang masing-masing yang Ya. Tuhan tentukan ya. Ya jelas dalam hal apa saja kerendahan hati itu sangat dibutuhkan ya. So, kan kita juga nggak bisa membangun relasi atau hubungan sama seseorang kalau kita sombong ya, Oh iya benar kita nggak juga. rendah hati. Jadi kerendahan hati itu dibutuhkan dalam semua aspek. Jadi baik ke hubungan dengan Tuhan, juga hubungan dengan manusia, dalam arti bahwa hubungan sama orang percaya, tapi juga dengan dunia ini, orang-orang di dunia ya. Kan kita kalau kita rendah hati, kita kan menunjukkan kualitas kita, siapa yang kita percaya sebenarnya. Sebab Tuhan kita kan adalah Tuhan yang rendah hati ya, yang luar biasa gitu. Dan juga Tuhan kita itu melihat hati kita ya. Makanya sangat penting kita untuk menjadi rendah hati. Karena kebalikan dari rendah hati itu adalah kan kesombongan. Dan akar dari segala dosa adalah kesombongan. Jadi itu kenapa pentingnya kita untuk rendah hati. Dan kita membutuhkan Tuhan untuk supaya kita mempunyai sikap hati yang rendah.
kita harus bisa melayani orang. Ya. Dan ciri-ciri orang yang rendah hati itu nggak gampang tersinggung, Betul. gampang memaafkan, Ya. gampang belajar, Ya. mau belajar lah ibaratnya. Gampang melayani, ini yang Betul. paling penting ya. Iya. Ini yang paling penting ya, Betul. gampang melayani. Mungkin ada lagi Pak yang bisa Eh, ya gampang juga ya diajak untuk itu, untuk bicara untuk ya. ngobrol ya, bertukar Heeh. pikiran. Betul, dia nggak tahan atau dia nggak sembunyikan hal-hal yang dia miliki untuk bagi dengan seseorang ya. Itu adalah ciri dari kerendahan hati juga. Gampang memberi. Ya, Ah. betul. Dan Oh, juga dia gampang menerima ya, karena kan kita cenderung untuk mau beri aja, kita nggak mau terima toh. Tapi orang yang rendah hati adalah orang bukan saja yang mau memberi, tapi dia juga mau menerima ya. Gitu. orang yang mempunyai rendah hati sangat interesting. Bapak bilang dia gampang memberi. Maka dia gampang memberi, dia gampang melayani. Makanya itu hati Tuhan itu sangat senang sama orang yang rendah hati. Ya, betul. Karena dia melayani Tuhan, dia cuma bilang apa yang saya bisa kasih ke Tuhan, bukan apa yang Tuhan bisa kasih ke saya. Betul. Kerendahan hati itu membawa kita sampai posisi hati kita sampai begitu. Betul. Ya. Ada satu lagi nih Pak. Kerendahan hati kita itu mungkin sangat diperlukan supaya kita dapat tahu dan kita dapat dengan gampang mengakui kita punya dosa-dosa. Ya. Ya pasti ya. Karena begini, dosa itu kan membuat kita itu jadi ini ya. Jadi tidak mudah itu untuk ditegur. Tidak mudah. Nah, kerendahan hati itu membuat kita terbuka untuk terima teguran. Dan itu penting banget sebagai seorang yang masih hidup di dunia ya, yang kita tahu bahwa kita bisa saja melakukan kesalahan. Nah, dengan memiliki kerendahan hati, kita terbuka untuk ditegur sama teman kita atau sama orang tua kita atau sama pendeta kita. Karena itu dengan begitu kita bisa perbaiki diri ya. Supaya kita, makanya Tuhan selalu bilang berjaga-jagalah. Mungkin yang dimaksud itu berjagalah sikap hati kita. Ya, betul. Supaya jangan kita sampai keluar dari sikap hati yang Tuhan mau kita punya. Makanya Tuhan Yesus itu menjadi teladan buat kita karena sikap hati Tuhan yang datang ke dunia ini untuk melayani kita dan bukan untuk dilayani. Oleh karena itu sikap rendah hati sangat penting buat kita semua di dalam kehidupan kita supaya kita dapat mengakui dosa-dosa kita dengan gampang. Dan kita tidak sembunyi lagi karena udah sangat gampang kita mengaku dosa. Kalau kita nggak rendah hati, kadang dosa itu kita agak gengsi untuk mengakuinya. Betul, betul. Oleh karena itu sangat penting kita mempunyai kerendahan hati juga supaya kita bisa memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki kasih di kehidupan kita, kita dapat mengasihi orang dan kasih itu dapat memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Dan oleh karena itu baru Tuhan bisa memaafkan atas dosa-dosa kita. Dan kita kemudian dapat hidup berjalan bersama Dia sesuai dengan kehendaknya. Kerendahan hati itu berarti sangat penting untuk kita bisa hidup. Kerendahan hati itu sangat penting untuk kita bisa taat berarti Pak. Ya memang itu salah satu aspek bagaimana seseorang bisa taat. Kalau dia memiliki kerendahan hati. Tanpa Kalau orang kerendahan sombong hati kan nggak nggak mungkin taat. bisa taat ya. Dikasih Iya, tahu nggak bikin bisa. harus bikin ini, nggak mau, nggak ada bikin untungnya deh. buat saya. Oke, pemirsa, terima kasih banyak Pak Ya, Michael. Hari ini kita sudah berbincang tentang kerendahan hati, di mana sangat penting untuk kita memiliki rendah hati untuk memuliakan namanya Tuhan. Sangat dibutuhkan kerendahan hati karena kita hidup di sini, kita harus menjadi teladan bagi teman-teman kita dan kita harus mencontohi teladan Tuhan Yesus di mana Dia datang untuk melayani kita, bukan untuk dilayani. Maka kita harus bisa melayani satu sama lain. Kita harus bisa melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Dan untuk mempunyai hati yang tulus, kita harus mempunyai kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati, baru kita bisa taat dengan kehendak Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin didoakan untuk mempunyai kerendahan hati, mari kita berdoa bersama Pastor Michael Matulesi.
Mari berbisa kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu kami bisa podcast kerendahan hati. Kami menyadari Tuhan bahwa kerendahan hati adalah sebuah sikap yang Tuhan kehendaki kami miliki. Tapi kami juga sadar bahwa itu bukan hal yang gampang kami miliki. Oleh sebab itu kami mohon Bapa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus memampukan kami untuk meneladani Yesus dalam hal kerendahan hati. Tolong kami semua, baik kami sebagai hamba Tuhan, tapi juga sebagai jemaat Tuhan yang bergumul dengan kelemahan untuk rendah hati. Tuhan tolong supaya kami bisa memiliki sifat seperti Tuhan Yesus, rendah hati, supaya kami semua bisa bertumbuh dalam kekristenan kami bisa berbuah supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih karena Engkau mendengar doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di next episode. Shalom. Halo.